mereka lah atau Allah lah yang akan menjamin mereka. Allah yang akan mencukupi, memenuhi kebutuhan anak keturunan kita. Tetapi yang kedua, kalau toh naudzubillah lah kita berlindung. Kalau toh nantinya anak-anak itu menjadi dewasanya menjadi orang-orang yang bermaksiat, suka berbuat dosa, maka setidaknya kita tidak memfasilitasi mereka untuk bermaksiat dengan tidak banyak meninggalkan warisan gitu. Kan kalau misalnya orang tua concernnya atau fokusnya hanya mempersiapkan warisan materi tanpa diiringi pendidikan, penanaman kesolehan, ketakwaan, maka ketika dewasanya justru seolah-olah orang tua ini memfasilitasi anak untuk bermaksiat kepada Allah. Diberikan harta yang banyak, diberikan warisan yang banyak, tapi tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik. Maka justru uang itu atau harta tinggalan orang tua nantinya malah digunakan untuk bermaksiat oleh si anak. Seolah-olah orang tua memfasilitasi anak bermaksiat kepada Allah. Itu nasihat wejangan dari Umar bin Abdul Aziz. Ini jemaah sekalian, di sini juga disebutkan di dalam kitab Al-Muntazam. Ini saya sudah ringkaskan. Kisah menariknya adalah peristiwa yang disaksikan langsung oleh siapa ini? Muqatil bin Sulaiman. Ada peristiwa menarik yang disaksikan oleh Muqatil bin Sulaiman rahimahullah. Muqatil bin Sulaiman ini tahu ketika dulu Umar bin Abdul Aziz mau meninggal dunia, tahu tidak banyak meninggalkan warisan. Tapi suatu hari ketika Muqatil bin Sulaiman ini mendapati anak-anak Umar bin Abdul Aziz telah dewasa, mereka itu menjadi orang-orang yang super kaya. Bahkan Muqatil bin Sulaiman itu mengatakan, dulu ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal dunia, warisan yang ditinggalkan untuk anaknya itu atau harta peninggalan Umar bin Abdul Aziz itu hanya 18 dinar. Dari seorang pemimpin kaum muslimin atau hari ini seorang presiden, lebih dari presiden sebenarnya. Karena presiden itu kan hanya membawai satu negara. Kalau khalifah atau pemimpin kaum muslimin itu membawai seluruh negara Islam. Ketika meninggal dunia, Umar itu hanya meninggalkan 18 dinar. 18 dinar itu setara berapa? 1 dinar hari ini berapa? 1 dinar lebih. Dinar itu kalau diemaskan, berapa sih bobot 1 dinar? Itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Ya, kalau hari ini harga emas berapa, Bu? Ibu-ibu yang senang emas-emasan. Masya Allah, harganya luar biasa. Katakanlah 1 juta per gramnya, maka 4,25 atau 4/4 gram, ya tinggal dikalikan. Gampangannya 4 juta lah. 4 juta, gampangannya 4 juta. 4 juta kali 18 dinar, itu harta yang ditinggalkan Umar ketika meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz. Berapa? 4 kali 18 berarti cuma 72 juta. Tapi untuk ukuran pemimpin negara itu ya sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau kita banyak atau sedikit-sedikit dong? Kalau kita banyak, tapi kalau untuk ukuran pemimpin negara ya sedikit banget lah. Terlebih kata Muqatil bin Sulaiman, 18 dinar itu dipotong 5 dinar digunakan untuk membeli kain kafan dan biaya penyelenggaraan pengurusan jenazah. 5 dinar. Namanya pemimpin kaum muslimin ya lumayan lah. Ya, kain kafannya, pengurusannya ya lumayan habis banyak. 5 dinar. Tinggal sisa 13 dinar. 13 dinar kata Muqatil bin Sulaiman masih dikurangi 4 dinar untuk membeli sebidang tanah kuburan. Umar bin Abdul Aziz itu tidak mau memanfaatkan fasilitas negara. Enggak, ya ketika mau meninggal dunia nanti saya dikuburkan dengan tanah yang saya beli sendiri. 4 dinar dikurangi lagi untuk beli tanah.
Sisa 9 dinar. 9 dinar ini dibagikan kepada 11 anaknya. Anak Umar bin Abdul Aziz itu jumlahnya 11. Bagi. Berarti masing-masing itu tidak lebih atau kurang dari 1 dinar. Kurang dari 4 juta rupiah. Warisan 4 juta. Malah banyak kan saya dan jenengan kayaknya kalau dapat warisan dari orang tua. Gimana Mbak? Jenengan kalau warisan kan bisa warisan tanah, sawah, kebun dan lain sebagainya. Ini anak-anak Umar bin Abdul Aziz nggak lebih dari 1 atau kurang dari 1 dinar. Tidak ada 4 juta acan, 4 juta kurang ini. Tetapi kata Muqatil bin Sulaiman, setelah anak-anak Umar bin Abdul Aziz itu dewasa, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat mereka itu bisa berinfak di jalan Allah, itu bisa menginfakkan itu 100 ekor kuda di jalan Allah. Sedekahnya 100 ekor kuda. 100 ekor kuda sumbangkan, 100 ekor onta sumbangkan, seperti itu. Padahal warisannya dulu nggak seberapa, warisan nggak nyampe 4 juta. Di kemudian hari menjadi orang-orang kaya dan orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak. Itu kenapa? Kira-kira kenapa? Kalau kita tarik kesimpulan, karena Umar bin Abdul Aziz tidak meninggalkan banyak harta, tapi meninggalkan banyak penanaman akhlak, banyak pendidikan agama, banyak menanamkan ketakwaan, kesolehan kepada anak-anaknya. Maka ketika dewasa biar Allah yang mencukupi. Kemudian Muqatil bin Sulaiman, ini uniknya atau menariknya, Muqatil bin Sulaiman itu menceritakan kisah yang mirip-mirip, yaitu tentang Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini juga pemimpin kaum muslimin kala itu, atau khalifah kala itu, pemimpin negara. Tapi setelah Umar bin Abdul Aziz. Hisham bin Abdul Malik ini ketika meninggal meninggalkan 11 anak. Seperti Umar bin Abdul Aziz, mirip. Sama-sama anaknya yang ditinggalkan 11 jumlahnya. Perbedaannya adalah nominal warisan yang ditinggalkan. Kalau Umar tadi berapa masing-masing anaknya? Tidak lebih dari tidak lebih dari 1 dinar, kurang dari 1 dinar. Kalau anak-anaknya Hisham bin Abdul Malik, masing-masing anaknya dicatat oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Muntazam, masing-masing anaknya itu warisannya 1 juta dinar. Bukan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah mah dikit. 1 juta dinar. 1 juta dinar itu 1 juta kali 4 juta. Ini monggo lah itu sendiri. Berapa? 1 juta kali 4 juta misalnya. Nolnya berapa itu? Nolnya 12 berarti 4 triliun. 4 triliun. APBD Banyumas namanya. Warisannya itu loh, bisa membangun satu kabupaten itu. 1 juta dinar. Tetapi kata Muqatil bin Sulaiman, meskipun peninggalan harta orang tuanya segitu banyak, masing-masing mendapatkan 1 juta dinar, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, di kemudian hari setelah anak-anak Hisham bin Abdul Malik dewasa, justru mereka menjadi pengemis-pengemis di pasar-pasar. Ngemis, warisan segitu banyaknya, pas dewasa malah justru jadi pengemis di pasar-pasar. Ngemis, minta-minta ke manusia. Maka Muqatil mengatakan, yang saya simpulkan adalah Hisham bin Abdul Malik meskipun meninggalkan banyak warisan, meskipun meninggalkan banyak harta, tetapi tidak menanamkan ketakwaan dan kesolehan di dalam diri-diri anaknya. Sehingga meskipun harta yang banyak nggak bermanfaat, namun nggak bertakwa, harta yang banyak itu tanpa diiringi ketakwaan, sesuatu yang sia-sia. Tidak ada jaminan Allah di dalamnya. Siapa yang menjamin harta segitu itu akan tetap ada langgeng sampai ia dewasa? Gak ada. Ini kisah nyata. Ini pelajaran untuk kita bahwasanya yang terpenting sebenarnya bukan mempersiapkan materi. Tapi bukan berarti kita menggampangkan lah. Berarti kita modal takwa saja ya. Kita nggak perlu memikirkan masa depan anak, nggak perlu mempersiapkan tabungan pendidikan, nggak perlu untuk mempersiapkan masa depan mereka. Bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi kita harus paham skala prioritas itu yang mana. Kita harus memahami mana yang harus kita dahulukan. Kalau kita presentasi mungkin
pendidikan agama katakanlah 70%, persiapan duniawi atau materi itu 30%. Jangan sampai ya atau para-paranya 50-50 lah, 50%, 50%. Tapi jangan justru yang materi kita besar-besarkan, kita prioritaskan, masalah pendidikan agama, pendidikan kesolehan, ketakwaan justru kita kesampingkan. Nah itu problem yang banyak ditemukan di tengah-tengah orang tua hari ini. Ya disadari atau tidak, diiyakan atau tidak, tapi memang seperti itu. Banyak orang tua yang lebih sedih anaknya tidak atau mendapatkan nilai jelek di pelajaran umum, tapi tidak sedih ketika anaknya sholatnya telat-telatan, tidak sedih ketika anaknya itu tidak bisa membaca Al-Quran, seperti itu. Ini yang perlu untuk kita perbaiki bersama. Ya. Jadi kita mempersiapkan materi tetap, tetapi prioritas kita adalah mempersiapkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah itu. Yakin ibu sekalian, kalau anak kita soleh dan solehah, Allah yang akan menjamin. Nggak usah bingung-bingung gitu loh. Nanti si anak saya gimana nasibnya? Ya, siapa yang bisa beli rumah atau bisa bangun rumah, bisa sekolah lagi atau tidak ketika saya bisa meninggal dunia. Yakin, kita harus yakin ketika kita soleh, ketika kita menanamkan ketakwaan kepada anak keturunan kita, Allah yang akan menjamin. Percaya Ramadan? Yakin? Yakinnya masih separuh-separuh. Kalau kurang yakin, saya bawakan satu ayat lagi. Ini kisah nyata, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau barusan kan kisah nyata juga. Cuma kadang-kadang kita tenannya orang sudah tenanan. Kalau nggak percaya, ini buktikan sendiri. Satu lagi kisah nyata, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Al-Quran surat yang sering kita baca atau hampir rutin kita baca setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Ayat berapa kira-kira? Ayatnya saja saya nggak tahu berapa jumlah ayatnya. 110. Gini, satu ayat di dalam surat Al-Kahfi, insya Allah hafal. Ayatnya tepatnya di ayat 82, lembar kiri bawah. Kayak mirip-mirip Ustaz Hidayat ya. Orang mirip lah. Surat Al-Kahfi ayat 82. Ini mengkisahkan perjalanan rihlahnya Nabi Musa dan Khidir. Terlepas dari Khidir itu nabi atau bukan, tetapi kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran antara Nabi Musa dengan Khidir. Jadi kan Nabi Musa itu karena mengira tidak ada orang yang lebih berilmu dari Nabi Musa di dunia itu, Allah kasih teguran. Ada Musa, orang yang lebih alim, lebih berilmu daripadamu itu ada. Siapa ya Allah? Khidir. Maka kan Nabi Musa berguru kepada Khidir. Nanti dari ayat 70-an sampai 80 sekian itu kan kisah antara perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa dan Khidir itu masuk ke satu perkampungan kan? Gini mau ngomongin? Ibu rutin mau ngomongin ini baca Al-Kahfi nih kayak. Tapi nggak tahu. Baca Al-Kahfi. Besok Al-Quran itu diturunkan bukan hanya bacaan semata, tetapi untuk kita tadabburi, lihat tetap baru. Ya, untuk kita tadabburi, karena luar biasa lah kalau kita itu membaca dan memahami maknanya itu, masya Allah. Ya, banyak sekali hikmah. Kita mau nyari apa saja ada di dalam Al-Quran. Pendidikan anak ada di dalam Al-Quran. Tentang cara kerja yang baik ada. Apapun ada dijelaskan. Karena itu kan buku panduan kita, buku panduan hidup kita di dunia ini. Dari surat Al-Kahfi ayat 82. Tadi Nabi Musa masuk ke satu perkampungan bersama Khidir, kemudian tidak disambut dengan baik. Singkat ceritanya kan seperti itu, tidak disambut dengan baik oleh penduduk kampung tersebut. Ya, sambutannya nggak baik lah, nggak menyenangkan, nggak hangat. Ya. Kemudian di
di tengah perjalanannya di kampung tersebut, Nabi Musa ini Khidir ini melihat satu rumah, satu dinding rumah itu hampir roboh. Ya, ada satu dinding rumah yang hampir roboh. Khidir yang melihat. Lah Khidir melihat dinding tersebut mau roboh, langsung gerak cepat, inisiatif membenarkan, membetulkan, dibenarkan lagi agar tidak roboh. Lah Nabi Musa ini komplain. Nabi Musa komplain, wahai Khidir, kenapa kita harus perbaiki dinding tersebut, rumah tersebut? Kita nggak kenal, itu bukan saudara kita. Terlebih penduduk kampung ini kurang ajar ke kita. Kita masuk ini nggak disambut dengan baik. Kita masuk ke sini tuh nggak diperlakukan dengan baik lah. Ngapain kita bantu mereka? Ngapain kita benerkan ini rumah yang mau roboh ini? Maka apa jawabannya Nabi Khidir? Diabadikan itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Hafal? Enggak. Sekali dengar kan kayak Imam Asy-Syafi'i langsung hafal. Jadi Allah abadikan agar apa? Agar kita yang tiap malam Jumat atau hari Jumat membaca bisa mentadaburi, bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya. Wa amal jidaru, ya. Adapun dinding itu, dinding yang kala itu diperbaiki oleh Khidir. Wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Itu adalah dinding rumah dari dua anak yatim. Dua anak yatim di desa atau kampung tersebut. Jadi rumah tersebut ternyata Nabi Musa nggak tahu, Khidir juga sebenarnya nggak tahu. Ya. Awalnya nggak tahu, tapi Allah wahyukan seperti itu. Dinding itu atau rumah yang mau roboh itu adalah punyanya dua anak yatim. Wa kana abuhuma shalihan, dan bapak dari anak yatim itu, bapaknya dahulu itu adalah orang yang soleh. Wa kana abuhuma shalihan. Bapaknya itu dulu orang yang soleh. Bapaknya soleh banget. Fa'arada rabbuka ayyabluga, maka Allah itu ingin agar jadi ini saya jelaskan langsung saja biar tidak waktu kita terbatas. Jadi di bawah dinding atau di bawah rumah tersebut ternyata ada harta peninggalan dari orang tua untuk anak yatim itu. Ada harta warisan peninggalan lah. Orang zaman dulu kan nggak punya tabungan, nggak punya rekening gitu. Bapak saya aja itu masih dulu itu nyimpen duit ya kadang-kadang di dalam ring ya, bambu dilubangi taruh situ. Kadang-kadang di tempat apalah orang-orang dulu kan ya. Nah ini sama, orang tua dari dua anak yatim ini nyimpen harta simpanannya itu, harta peninggalannya itu di bawah rumah tersebut. Ya. Digali lah di bawah rumah tersebut. Maka Allah itu apa? Fa'arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma. Allah ingin agar anak-anak yatim ini sampai usia balik dulu, sampai usia dewasa dulu. Wa yastakhrija kanzahuma, dan Allah kepengen nantinya kalau anak-anak yatim ini sudah besar, Allah keluarkan itu warisan orang tuanya yang disimpan di situ. Kepengen, jadi dijaga. Jadi Khidir itu membenarkan rumah atau memperbaiki rumah yang hampir roboh karena perintah Allah. Kenapa? Tolong itu dijaga rumah itu karena di bawahnya ada harta peninggalan orang tua anak-anak yatim itu. Bentuk penjagaan. Rahmatan min Rabbi, ya. Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan di sini pelajarannya kalau orang tua itu soleh, kalau orang tua itu bertakwa, maka efeknya tidak hanya ke dirinya sendiri. Misal saya dan jenengan sekalian, ibu-ibu sekalian itu solehah, maka manfaatnya tidak hanya berhenti di diri kita, tapi manfaatnya akan dirasakan, akan terasa sampai anak keturunan kita. Anak kita akan mendapat perlindungan karena sebab ketakwaan dan kesolehan kita. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir di sini disebutkan
Wa kana abuhuma sholiha. Dulu bapaknya itu soleh. Bapak di sini itu bukan bapak kandung sebenarnya. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Bapaknya itu bukan bapak kandung yang soleh, tapi bapak ketujuh ke atas. Nah, bapak ketujuh itu apa? Bapak, mbak, apa? Mbak buyut, setelah buyut, cangga. Nah, saya kurang paham. Ketujuh itu apa? Apa namanya? Udah-udah. Gantung siwur. Ibu-ibu kayaknya lebih paham. Kalau saya nggak belajar bahasa Jawa itu kurang paham lah. Ya ketujuh nanti silakan dicari itu apa namanya. Jadi yang soleh itu bukan bapak kandung bukan, tapi bapak baik lah, baik. Ya, kakeknya kakek. Lah ini kan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau saja kakek ketujuh itu soleh, manfaatnya sampai anak keturunan, cucu-cucu buyutnya merasakan, apalagi kalau bapak kandungnya yang soleh, kalau ibu kandungnya yang soleh, tentu manfaatnya lebih besar untuk anaknya, untuk si anak kita, anak-anak keturunan kita. Jadi saya dan ibu-ibu sekalian kalau soleh, kita kan berharap dan berusaha untuk menjadi semakin baik, untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh-solehah dan bertakwa. Maka insya Allah kita yakini ketika kita soleh, ketika kita bertakwa, manfaatnya untuk diri kita iya, untuk anak-anak kita iya, untuk cucu-cucu kita, buyut-buyut kita iya. Manfaatnya itu tidak terhenti hanya di diri kita. Insya Allah penjagaannya itu sampai ke bawah, jauh ke bawah. Ya. Makanya di dalam surat An-Nisa itu ada juga firman Allah. Ya. Ini di dalam surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Suratnya ibu-ibu ini, surat perempuan An-Nisa. Iklan dulu. Terima kasih. Surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Ya. Dan hendaklah orang-orang itu takut, ya. Atau bahasa sederhananya, seandainya kalian itu takut, orang-orang itu takut meninggalkan anak keturunan dzurriyyatan dhi'afan. Kalau kita takut nantinya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang miskin, cucu-cucu kita nanti tidak tahu, kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Kita khawatir terhadap masa depan mereka. Kan kita khawatir kita kadang-kadang ya. Di sini sudah berumah tangga semua atau belum? Sudah. Sayang telat ketemu saya juga tidak berumah tangga. Enggak bercanda itu. Jadi seandainya kalau mereka yang takut akan masa depan anak-anaknya, kalaulah kita takut anak keturunan kita itu menjadi anak-anak atau keturunan yang dhi'afan itu lemah itu bisa lemah fisiknya, siapa yang akan menjaga mereka, lemah finansialnya, miskin. Maka kata Allah apa? Falyattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Allah itu menyuruh kita kalau kita takut kepada masa depan anak kita, kalau kita takut terhadap bagaimana nanti akan mencukupi anak keturunan kita, siapa yang akan melindungi mereka, maka falyattaqullah. Kita hanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan kita diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang benar atau perkataan yang baik, seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Intinya yang bisa kita simpulkan bahwasanya selain mempersiapkan persiapan materi atau duniawi, hendaknya yang menjadi prioritas utama kita adalah mempersiapkan ketakwaan, kesolehan anak keturunan kita. Itu yang menjadi prioritas kita. Meskipun kita tidak banyak meninggalkan harta, nggak apa-apa. Saya itu nggak bisa meninggalkan banyak harta, Ustaz. Nggak apa-apa.
Nabi itu emang banyak meninggalkan warisan untuk anak keturunannya? Enggak. Ya, para nabi enggak. Seperti tadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak banyak meninggalkan harta, tapi yang ditinggalkan apa? Ketakwaan kepada anak-anaknya, kesolehan kepada mereka. Bahkan nih terakhir nih para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz, kiai-kiai atau ulama salaf kita itu ketika mau sholat itu sering mengatakan seperti ini kepada anak-anaknya. Wahai anakku, saya akan panjangkan rakaat-rakaat sholatku. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah nantinya ketika saya sudah tidak ada, Allah mau untuk menjagamu dan mencukupimu. Orang salaf itu seperti itu. Di sini diterangkan juga. Dulu, ya, para salaf itu ketika sholat mengatakan, wahai anakku, aku akan membaguskan sholatku, memperpanjang sholatku agar engkau itu mendapatkan kebaikan. Jadi mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk, bagaimana Ustadz kalau saya ingin mendidik anak saya dengan baik, tapi saya tidak punya bekal ilmu agama. Ya. Maka kalau masalah ilmu itu bisa kita carikan guru. Tetapi penanaman teladan yang baik, ya, itu harus juga dimulai dari orang tuanya. Orang tua juga harus soleh. Kepengen anaknya soleh, orang tua juga harus soleh. Kalau masalah pendidikan sih gampang. Hari ini ada Sambas, Yayasan Istiqomah Sambas, PAUD-nya, MI-nya sudah terbukti seperti itu. Ya, SMP dan aliyahnya sudah ada. Banyak sekolah-sekolah yang sudah menjanjikan pelajaran pendidikan agama. Tapi orang tua juga harus berusaha untuk bertakwa. Ya, tiap kita sholat kita ingat bahwasanya dengan amal soleh ini, dengan ketakwaan ini, niscaya akan menjadi wasilah agar Allah menjaga melindungi anak keturunan kita. Seperti itu. Jadi itu motivasi kita, menjadi motivasi kita. Kalau itu menjadi motivasi kita, insya Allah kita kalau beribadah itu enteng. Mau puasa ingat anak, ya Allah, moga-moga dengan puasa ini engkau ridho terhadap anak-anakku, terhadap cucu-cucuku, sehingga engkau jaga dan engkau cukupi mereka di kemudian hari. Seperti itu. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nih, monggo. Kalau ada yang ingin disampaikan. Pertanyaan nomor 2 kan? Oh iya, lupa saya. Mohon maaf, bentar. Saya buka dulu nih. Ya. Perbedaan cara mendidik ayah dan ibu. Oh, tentang ayah. Ada pertanyaan masuk. Ustadz, bagaimana kalau ada perbedaan metode atau cara mendidik anak antara bapak dan ibu? Masing-masing punya cara. Masing-masing punya cara. Bagaimana Ustaz cara untuk mensinkronkan atau bagaimana baiknya Ustaz? Sebenarnya kalau orang tua itu sama-sama paham bahwasanya keduanya bapak itu yang harus untuk disamakan itu visi misinya. Visi misi mendidik anak itu apa? Karena kalau perbedaan cara tetapi masih dalam koridor yang benar, ya nggak apa-apa. Saya dengan istri saya ada sedikit perbedaan dalam mendidik anak, tetapi masih sama-sama dalam koridor atau kerangka agama lah. Ya insya Allah nggak apa-apa. Yang menjadi masalah ketika misal bapaknya menghendaki anaknya masuk pesantren, ibunya menghendaki anaknya ke sekolah umum. Sekolah umum saja, kamu itu ngapain masuk ke pesantren? Ya pengen jadi apa kamu? Masa depannya nanti suram kan, dan lain sebagainya. Yang satu kepengen ke pesantren, yang satu pengen ke umum. Nah kalau yang kayak gini kan susah untuk dikompromikan. Maka ya ini harus diperbaiki dari awal bahwasanya bapak ibu itu harus sevisi misi. Tujuannya sama, kita menjadi anak-anak yang soleh-solehan. Adapun perbedaan sedikit dalam metode yaitu wajar-wajar saja. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu kan punya ide, punya gagasan. Wajar kalau ada perbedaan.
Tapi perbedaannya itu jangan sampai yang satu ingin anaknya baik di pesantren, satu nggak mau. Ini perbedaannya tidak bisa dikompromikan. Maka ya hendaknya yang dimenangkan ya yang memprioritaskan pendidikan agama. Insya Allah ibu sekalian, anak kita itu tidak akan disisihkan oleh Allah. Kalau memilih pendidikan agama, misal masuk pondok pesantren, frame stigma yang sudah terlanjur di masyarakat sudah ada. Itu kan masuk pesantren nanti susah nyari kerjaan, masa depan suram, madesu, apalagi. Saya sama dulu ketika mau masuk pesantren kayak gitu. Oh, stigma yang sangat-sangat banyak. Apa yang ke pesantren? Pengen jadi ustaz itu rata-rata miskin. Ini kayak gitu. Stigma-stigma seperti itu. Tapi itu hanya mitos saja lah. Banyak lulusan pesantren sukses banyak. Banyak lulusan pesantren yang hari ini menjadi orang, maksudnya menjadi orang besar ya banyak. Kalau perbedaan, intinya kalau perbedaannya hanya perbedaan masalah metode yang masih bisa dikompromikan, ya silahkan untuk didiskusikan, dicari jalan keluar. Kalau yang perbedaannya sudah tidak bisa dicari titik temu, ya harus dimenangkan yang mementingkan agamanya lah. Ya. Kalau sekolah di umum sih nggak apa-apa juga, tetapi tetap ada porsi untuk pendidikan agama. Ya artinya kalau ketika sekolah di umum sore hari mungkin kita carikan guru Al-Quran, kita carikan guru pengajar ilmu-ilmu agama seperti itu. Ya, walau mungkin itu Bu. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita mungkin cukup mungkin? Kalau dirasa cukup, saya sudahi. Tadi sudah saya tutup dengan salam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.